Oke, saudara yang kekasih, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sama-sama kita akan membacakan ayat ini. Mari, hanya 2 ayat saudara, kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras dan kita baca dan kita mendengarkan. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Judul khotbah saya pada hari ini adalah persembahan yang benar. Persembahan yang benar. Saudara yang kekasih, kehidupan ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kita percaya sejak kita menerima Tuhan Yesus bahwa hidup kita tidak tinggal di dalam dunia lagi. Artinya kita tidak mengikuti aturan main dunia, tetapi kita mengikuti aturan main surgawi. Surga, karena kependudukan kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita bukan lagi warga negara ya yang dari dunia ini. Walaupun kita tinggal di dunia, tetapi warga negara kita adalah warga negara kerajaan surga. Dan kita ada di dunia ini untuk menggenapi misinya Allah. Kita adalah, dikatakan firman Tuhan, kita adalah duta besar kerajaan surga. Kalau duta besar itu, dia tidak tinggal selamanya di negara tempat dia bertugas. Tapi dia hanya tinggal sementara waktu selama dia bertugas. Dan kalau tugasnya udah selesai, dia harus kembali ke negaranya. Saudara, di dunia ini tentunya kita ada tugas yang harus kita kerjakan. Setiap orang percaya tanpa terkecuali. Ya, semua kita ada tujuan Tuhan berikan kita atau berikan kita kehidupan selama kita ada di dunia ini. Dengan tujuan Allah, dengan misi Allah. Karena semua kita tadi saya sudah katakan adalah duta besar kerajaan Allah. Dan itu firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Ya, itu ada di firman Tuhan, walaupun saya tidak membuka ayat itu, tetapi itu ada, saudara. Ya, jadi sekali lagi, kita punya misi, kita punya tugas selama kita hidup di dunia ini. Ada amin? Ya, setiap orang percaya kita harus memenuhi panggilan itu, tugas itu kita harus penuhi. Jadi pada waktu akhir hidup kita, kita sudah menyelesaikan tugas itu dengan baik. Seorang duta besar demikian, saudara. Ya, sekali lagi, seorang duta besar, dia membawa misi daripada bangsa. Bangsanya dia berasal untuk di negara yang dia menetap sementara menjadi ambassador, menjadi duta besar, untuk memperkenalkan negaranya kepada dunia, kepada negara yang dia tempati atau dia bertugas. Demikian kita harus memperkenalkan kerajaan surga kepada dunia ini. Ada amin. Makanya firman Tuhan berkata, pergi jadikan segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Amin. Ya. Nah, itu tugas setiap orang percaya. Sekali lagi, itu tugas setiap orang percaya. Nah, saudara, untuk mencapai tugas ini atau tujuan ilahi Allah dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini, saudara, kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang benar kepada Tuhan. Ya. Jadi seorang duta besar, dia harus menyerahkan hidupnya bagi negaranya. Dia adalah properti dari negaranya. Dia akan berkuasa, membawa kuasa dari presiden, di mana dia berada, negara asalnya dia,
untuk membawa amanat dari negara tersebut. Amin. Jadi di pundak kita ada amanat agung yang Tuhan telah berikan buat kita. Setiap orang percaya. Jadi kalau berdoa jangan cuma doain pendeta-pendetamu supaya lewat pendetamu banyak jiwa dimenangkan. Tapi setiap Anda, di pundak kita ada amanat agung. Ada amin. Yang namanya murid, di pundaknya ada amanat agung. Makanya Tuhan bilang, pergi jadikan segala bangsa muridku. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia adalah murid. Amin. Dibilang jadilah murid dan baptislah mereka. Amin. Anda sudah jadi murid, sudah dibaptis, dan Anda siap untuk diajarkan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu amanat agung yang ada di pundak kita. Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini dasar saudara ya. Dimana kita sebagai orang percaya untuk mencapai tujuan ini kita harus bisa mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan yang benar. Kita buka ayat 1 berkata di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Sampai di situ dulu. Jadi Paulus berbicara kepada jemaat di Roma. Dia katakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Jadi Paulus berkata-kata kepada jemaat di Roma. Kalau pakai bahasa yang lebih sederhana, saya mau katakan ini kepada Anda semua. Karena demi kemurahan Allah, aku bisa menasihati Anda. Saudara, kalau berbicara demi kemurahan Allah, atau berbicara tentang kemurahan Allah, saudara, ini berbicara sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Allah, dia tidak mungkin menjadi berdosa. Karena dia Allah Maha Kudus. Ini yang pertama ya. Karena dia Allah Maha Kudus, tidak mungkin dia bergabung dengan dosa. Makanya pada waktu manusia berdosa harus terpisah dari Allah. Karena Allah Maha Kudus. Tetapi yang tidak mungkin bagi manusia, juga bagi Allah itu sesuatu yang tidak mungkin bergabung dengan dosa. Tetapi itu menjadi mungkin buat Allah karena dia mengasihi dunia ini. Ada amin. Dikatakan bahwa Tuhan, dia telah turun ke dunia ini dan dia memikul dosa seintaian, dosa seluruh umat manusia. Ada amin. Dia menjadi berdosa karena memikul dosa manusia. Itu tidak mungkin terjadi bagi Allah. Tetapi itu menjadi mungkin karena Allah begitu mengasihi kita. Ada amin. Nah, ini anugerah. Tidak mungkin buat manusia. Tapi Allah membuat itu jadi mungkin, saudara. Tidak mungkin buat Allah yang Maha Kudus menjadi berdosa. Tetapi menjadi mungkin karena kasih. Kasih itu memungkinkan apa aja. Ada amin? Haleluya. Anugerah Allah. Kasih karunia ini, saudara yang kekasih, demi kemurahan Allah. Ada amin? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita yang harusnya binasa menjadi tidak binasa. Ada amin? Ya, itu kemungkinan yang tidak mungkin. Nomor 2, harusnya kita mati kekal, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tadi tidak mungkin Allah harus turun ke dunia mati. Betul? Seperti itu dia tidak mungkin. Ya, menjadi berdosa. Tetapi jadi mungkin. Karena kemurahan. Ada amin? Karena anugerah. Kedua, gak mungkin Anda masuk surga. Karena kita udah penuh dengan dosa. Tapi mungkin. Ada amin? Itu anugerah. Yang ketiga, saudara. Anugerah Allah diberikan kepada kita.
atau arti anugerah itu sendiri, saudara. Tidak mungkin kita bisa melakukan kebenaran firman Allah. Gak mungkin. Satu aja udah gak bisa di Taman Eden. Terus menerus. Mungkin iblis datang menggoda dia berkali-kali. Tidak mempan, betul? Ya. Yang diceritakan pas mempan aja mungkin, saudara. Ya mungkin kita juga hari ini waktu iblis bilang, jangan bohong. Kita bisa lolos gak bohong. Ntar malam dia bilang, jangan bohong. Kita lolos. Besok, jangan bohong, kita lolos. Minggu depan bisa lolos. Betul? Kita berdoa sungguh-sungguh. Kita mau bangun pagi, membangun hubungan dengan Allah. Kita bangun besok pagi. Lusa kita bangun. Minggu depan belum tentu bangun. Apalagi capek. Apalagi gak tidur main game. Apalagi gak tidur, putar-putar WhatsApp, main komputer, lihat Instagram, lihat ini itu, lebih banyak lagi. Waduh, tambah. Betul? Janji tinggal janji. Saudara, tidak mungkin. Tetapi itu mungkin. Itu mungkin, saudara. Itu bisa dilakukan. Kalau ada Allah yang bekerja di dalam kita. Ada amin. Haleluya. Ini namanya anugerah yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena apa? Karena ada kasih, ada kekuatan, ada kemampuan, ada kuasa Allah yang ada di dalam diri kita. Jadi Paulus menasehatkan, demi kemurahan Allah aku menasehati kamu. Dengan landasan 3 dasar tadi, Paulus menasehati kita. Yang pertama dinasihatinya apa? Coba kita buka. Ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara yang kekasih, mungkin gak kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup seutuhnya? Gak mungkin. Tapi karena ada kemurahan Allah, yaitu Allah sendiri hidup di dalam kita, makanya itu mungkin bagi kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau Anda menyerahkan persembahan yang hidup itu kepada Allah, artinya kehidupanmu memancarkan kehidupan Kristus seutuhnya. Dan itu mungkin demi kemurahan Allah. Haleluya. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin demi kemurahan Allah. Haleluya. Saudara, kalau Anda mengerti kemurahan Allah, makanya ada lagu yang berkata, lagu kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Saudara, kemurahan Tuhan lebih daripada hidup kita. Bahkan hidup Allah telah menjadi korban sembelihan demi kemurahan Allah. Haleluya. Thank you Jesus. Anda ada di gereja hari ini, Anda mengucap syukur. Mungkin orang bisa dengar khotbah saya di YouTube, tapi tidak sama dengan pada waktu kita mendengar langsung. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, tubuh kita seutuhnya harus memancarkan Kristus, perbuatan Kristus, tujuan Kristus, rencana Kristus dalam hidup kita. Semua harus sampai kepada tujuan Kristus di akhir kehidupannya. Ini namanya sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Jangan tinggal 3 hari mau mati baru bilang, pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku hanya 3 hari. Udah gak bakal dipakai itu. Ya, gimana dong? Udah 3 hari, napas tinggal satu-satu. Mau dipakai apa? Tapi hari ini Anda bisa mengubah keputusan Anda untuk berkata, pakailah hidupku
sebagai alatmu. Yang berikutnya, persembahan yang hidup. Yang berikutnya, yang kudus. Saudara, kudus berbicara kita telah dipisahkan. Hagios. Tadinya kita mengikuti peraturan-peraturan dunia. Kita mengikuti aturan main dunia. Kehidupan kita dikuasai oleh aturan dunia. Tetapi sejak kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, sejak kita menjadi murid Tuhan, sejak kita menerima Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah the ruler of our life. Dia adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Dia Tuhan kita. Dia Tuhan kita. Ada amin. Siapa di sini yang menjadikan Yesus adalah Tuhannya? Angkat tangan. Haleluya. Saudara, tetapi apakah benar Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu? Sejak kita menerima Yesus, Dia masuk di dalam hidup kita. Dia menjadi kurios, penguasa tunggal. Dia menjadi the ruler of our life. Dia menjadi Tuhan. Kalau Dia jadi ruler, kalau Dia jadi penguasa, kalau Dia jadi king, Dia jadi raja, Dia jadi Tuhan, kita ini hamba. Artinya, Dia yang mengatur kehidupan kita dengan aturan main firman Allah. Tetapi, apakah setiap hari Tuhan yang memimpin hidupmu? Tuhan yang mengatur jam-jammu? Atau kau yang atur sendiri? Anda yang mengatur atau Tuhan? Di pagi hari apakah kita yang mengatur? Bangun pagi langsung ambil handphone, lihat WA, langsung ambil handphone, lihat ini itu, baru berdoa. Ini namanya kita yang mengatur, bukan Tuhan. Ada amin. Tuhan terkadang dijadiin hamba sama kita, kita jadi Tuhan. Padahal kita bilang Dia Tuhan kita. Waktu terima Tuhan, kita menerima Dia sebagai Tuhan kita, sebagai kurios, sebagai Tuhan, sebagai Raja kita, sebagai Allah kita. Ada amin. Tapi kita yang atur diri kita. Selama Anda mengatur hidupmu, Anda bukan menjadikan Dia Tuhan, tapi Anda menjadikan Dia hamba, dan Anda adalah Tuhan atas hidup. Hati-hati. Yang kudus menjadikan Dia Tuhan, pemilik hidup kita, the ruler yang mengatur hidup kita dengan kebenaran firman, bukan kebenaran kita sendiri, apalagi kebenaran dunia. Sama nilainya dengan kebenaran dirimu sendiri. Jadi hidup kita harus diatur oleh kebenaran firman Allah. Ini namanya hagios, ini namanya berbeda, ini namanya terpisah, ini namanya kudus. Amin. Yang berikutnya, buka ayat 1 terus, biar semua baca. Habis yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Oke? Harus berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Berkenan itu kayak gini, saudara. Saya kasih contoh bahwa ada buah apel, buah jambu, buah mangga, buah durian. Ada bermacam-macam buah. Buah ini bagus untuk dimakan. Betul? Anggap aja semua buah ini bagus, saudara, untuk dimakan. Tetapi hari ini, Tuhan mau makan buah apa? Amin. Saudara, banyak firman Tuhan. Tapi hari ini, Tuhan maunya apa? Apa yang Tuhan mau? Itu yang kita ikuti. Tidak lari dari kebenaran. Ada amin? Nah, ini harus hidup dalam pergaulan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Artinya, Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Hari ini, mungkin saudara, Anda mau pergi menginjil di Kebayoran Lama.
Tetapi Tuhan membelokkan Anda untuk menginjil ke cempaka putih. Penginjilan itu adalah perintah Allah. Tapi yang Tuhan inginkan hari itu adalah ke cempaka putih. Nah, kalau Anda hanya tahu kebenaran, tidak punya hubungan dengan Roh Kudus, Anda tidak tahu mau kemana hari ini. Mau buat apa? Ada amin. Yang berkenan kepada Allah, kita mempunyai kehidupan yang hagios, yang kudus. Dan kita mempunyai hubungan dengan Holy Spirit, yaitu untuk membuat Tuhan senang, menyenangkanmu, senangkanmu. Ada amin? Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Amin, saudara. Kita harus punya intimasi dengan Holy Spirit. Roh Kudus, dia adalah Allah yang tinggal di dalam kita. Ada amin? Firman Kristus adalah firman yang kita baca lewat Alkitab. Firman yang waktu kita baca dihidupkan oleh Allah buat kita. Ada amin? Haleluya. Kita harus punya hubungan semua, saudara. Amin. Haleluya. Kita buka ayat 1. Apa yang dikatakan? Semua yang tadi itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Baru itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Haleluya. Jadi ibadah yang sejati, Anda harus punya hati yang benar. Amin. Hati yang benar dimiliki oleh orang benar karena mempunyai hubungan yang benar dengan firman yang benar dan mempunyai hubungan yang benar dengan roh kebenaran. Ada amin. Sehingga pada waktu dia datang seperti hari Minggu ini, dia memuji Allah yang benar. Saudara, dia adalah orang benar. Haleluya. Karena banyak kali, saudara, kita pikir ibadah itu cuma datang ke gereja kayak gini. 1 jam, 1,5 jam. Bahkan banyak sekarang, saudara, orang tidak betah dengar firman Tuhan lama-lama. Dibikin lebih praktis karena dunia semakin modern, saudara. Seharusnya kalau dunia semakin modern, kebenaran firman Tuhan itu, saudara, harus lebih lagi. Karena tantangan dunia modern ini, saudara, seperti Anda punya handphone di tanganmu. Ini dunia modern, saudara, bisa memisahkan Anda dari Tuhan kalau Anda tidak benar-benar mengikutinya. Haleluya. Kebenaran firman itu harus nancap, harus punya waktu yang lebih lagi, saudara. Ada amin? Haleluya. Bayangin zaman Raja Daud, saudara. Zaman Raja Daud belum punya kecanggihan kayak sekarang. Dia seorang raja, tapi dikatakan firman Allah, 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Allahnya. Padahal dia seorang raja, Raja Israel, raja terbesar Israel, saudara, yang harus memimpin umat Tuhan. Tapi dia beri waktu 7 kali dalam sehari. Nah, dunia modern saat ini, kita harus lebih lagi memberinya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saya khotbah 3 jam gak apa-apa kan? Siapa yang bilang apa-apa? Siapa yang bilang oke? Angkat tangan yang oke. Yang oke jujur dari hati. Yang gak oke? Yang gak oke malu-malu gak mau angkat tangan. Saudara yang kekasih, 1/2 jam aja belum tentu kita dengar, apalagi 3 jam. Ya, saudara, untuk itu mari harus ubah cara hidup kita, harus dipersembahkan tubuh ini. Gak bisa tidak. Ingat, kita ambasador. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada amin? Harus yang kayak ayat 1. Gak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak orang berpikir, dia udah terima Tuhan, udah diselamatkan, dan dia boleh menjadi sama serupa dengan dunia ini. Dia berpikir,
Ya, dia masih main-main dengan dunia, dia masih hidup duniawi, dia masih lebih banyak mengikuti kedagingannya daripada ngikut Tuhan. Dan dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang pikir ini bisa. Gak bisa, saudara. Nonsense. Kita baca terus, coba kita lihat. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ada amin? Haleluya. Kalau Anda tidak punya hubungan dengan Allah, Anda tidak mungkin bisa membedakan mana kehendak dirimu, mana kehendak dunia, mana kehendak Allah. Gak mungkin. Sedangkan kita harus berjalan dalam rencana, kehendak, dan tujuan Allah dalam hidup kita. Itu menjadi misi kita. Itu mengapa kita ada di dunia ini. Tadi pembukaan saya sudah katakan, kita ini adalah ambasador kerajaan Allah. Ada di dunia ini untuk misi dan tujuan Allah dalam hidup kita. Ada amin? Ini harus dijalankan. Untuk mencapai misi itu, kita harus berjalan di dalam kehendak Allah. Kalau kita tidak berjalan dalam kehendak Allah, kita sampai gak ke tujuan Allah? Tidak. Amin. Gak bakalan nyampe. Jadi gak semua orang percaya nyampe kepada tujuan Allah. Kalau dia main-main atas hidupnya, tidak berjalan dalam kehendak Allah. Haleluya. Haleluya. Buka terus. Kita operasi ya. Kita minta Roh Kudus operasi. Artinya bukakan kebenaran firman Tuhan ini buat hidup kita. Haleluya. Haleluya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Haleluya. Kita akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Menurut kita udah jadi orang baik, kasih ke pengemis. Benar? Saya baik loh. Orang itu aja gak kasih sama pengemis. Saya kasih loh sama pengemis 500 perak. Saudara, menurut kita udah baik. Tetapi kebaikan kita belum tentu itu standarnya Allah. Haleluya. Standar Allah itu, saudara, berbuat baik, dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Haleluya. Gak boleh jemu. Ini pengemis nih yang kemarin lagi ya, Pak? Datang lagi ya minta ya. Firman Tuhan bilang jangan jemu-jemu. Aduh, datang lagi dia ketok rumah gua minta makan. Jangan jemu-jemu. Itu standar Allah. Ada amin? Ini cuma salah satu contoh, ya, saudara. Terkadang bukan hanya uang, saudara. Terkadang memerlukan waktu kita, pengorbanan kita. Amin. Haleluya. Ya, saudara, ada Ibu Syan di rumah sakit. Udah pada besuk belum? Udah pada lihat belum? Ya, jangan bilang gue jauh, gue ini, gue itu. Ya, saudara yang kekasih. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita terlalu banyak excuse. Terlalu banyak alasan. Dan kita tahu persis kita berbuat seperti itu kenapa. Ada amin. Kita tahu. Anda tahu kalau Anda kurang baik, atau Anda baik sekali, atau Anda setengah baik. Tetapi untuk itu pun Tuhan yang tahu yang mana yang baik. Nah, kalau kita hidup di dalam kehendak Allah, saudara, kita tidak serupa dengan dunia tadi, sehingga kita mengerti kehendak Allah. Ya, waktu kita mengerti kehendak Allah, kita akan tahu artinya berbuat baik sesuai dengan standarnya Allah. Dan waktu kita berbuat baik itu di sini rasanya enak. Bukan rasanya sakit. Kalau orang memberi itu sakit, itu namanya tidak mengasihi.
Amin. Kalau mengasihi, di sininya enak. Waktu kita memberi, anak kita perlu bayar uang sekolah dan kita punya uang, di sininya terpaksa atau enak? Enak. Nggak ada uang, nggak enak, nggak bisa beri. Betul? Jadi, saudara yang kekasih, di sininya itu kalau kita berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, beres. Yang baik itu akan keluar dari hati Kristus yang ada di dalam kita, yang telah menyatu dengan hati kita, yaitu Kristus yang baik. Amin. Haleluya. Yang berikutnya, habis yang baik, yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan bilang, contoh, beri maka kamu akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, digoncangkan, dan melimpah keluar akan diberikan kepadamu. Ya, kita bingung membayangkan ukurannya seperti apa. Ya, dan Tuhan bilang beri. Tuhan kan gak pernah bilang beri semuanya. Tuhan kan gak pernah bilang beri 50% di Alkitab ditulis. Yang ada perpuluhan iya. Itu bukan memberi, perpuluhan itu mengembalikan, dikatakan. Oke, jadi mengembalikan itu milik Tuhan. Kalau kita belajar di Maleaki ya, seperti itu. Kalau kita belajar zaman bangsa Israel, seperti itu. Dia mengembalikan, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara memberi kepada Tuhan, saudara, ya, itu kita harus dituntun, benar, oleh Roh Kudus. Makanya orang yang dituntun oleh Roh Kudus, saudara, nggak ada limit di sana. Kita lihat janda, seorang janda yang gak punya apa-apa, di bait Allah dia beri seluruhnya. Amin. Waktu dia dituntun oleh roh kebenaran, pasti dituntun oleh roh kebenaran. Gak mungkin seorang janda yang gak punya apa-apa berani kasih semuanya. Benar? Malah ada yang tanya sama saya, pastor boleh gak kalau ke gereja gak kasih kolektor? Waduh, ini ciri-ciri orang yang gak mau memberkati nih. Seharusnya dia bilang gini, pastor tolong doain saya pastor supaya saya diberkati dan saya juga bisa memberkati orang-orang. Saya juga bisa mensupport pelayanan. Saya bisa support apa aja. Betul nggak? Bukan, boleh nggak pastor kalau nggak ada kolektor? Seperti itu. Saudara, kolektor itu berbicara bukan Anda kasih 1 juta, Anda kasih 100 perak, Anda kasih 1.000 rupiah, bukan berbicara itu. Berbicara apa yang ada padamu dan apa yang Roh Kudus pimpin kepadamu. Amin. Haleluya. Ya, seperti itu. Jadi bukan berbicara jumlah, bukan berbicara nilainya. Ada berapa banyak, segini banyak. No, tapi pada waktu Roh Kudus memimpin kita. Ada amin? Ya, saudara, berbicara tentang yang berkenan kepada Allah. Apa yang Roh Kudus pimpin dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau ulangi tadi di Roma 1. Amin. Ya. Apa yang Roh Kudus pimpin? Makanya kita minta pagi hari, Roh Kudus pimpin saya pada seluruh kebenaran. Ada amin. Nanti dia akan pimpin kita. Dia membuat firman-firman Tuhan itu bisa teraplikasi dengan sempurna dan itu menyenangkan hati Tuhan pada hari itu. Haleluya. Yang terakhir, dan yang sempurna. Haleluya. Saudara, sempurna bisa dicapai enggak? Bisa. Kalau Tuhan bilang di sini bisa, bisa. Paulus bilang, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna menjelang hari Tuhan. Ada amin? Haleluya. Jadi itu bisa dicapai. Cara mencapainya seperti apa? Yaitu saudara, kita ikuti step by step yang tadi saya udah bicarakan dari Roma 1, 12 ayat 1 dan ayat 2 dan penutupnya adalah sempurna. Artinya orang ini terus menerus berjalan. Dia berjalan. Dia hagios, terpisah. Ada amin? Dia berjalan dengan kebenaran. Dia menyenangkan hati Tuhan. Dipimpin oleh roh kebenaran. Haleluya. Dan pasti saudara,
dia akan terus berjalan dalam rencana Allah. Sehingga dia sampai ke tujuan Allah. Pada waktu akhir hidupnya dia nyampe. Haleluya. Destiny kita berbeda. Artinya gini. Misalnya Tuhan bilang, Ibu Lydia kamu pergi memenangkan 5 juta orang. Sementara dia bilang, Pak Daud kamu pergi menangkan 7 juta orang. Nah itu beda saudara. Ada amin. Tetapi bersama dengan Tuhan semuanya bisa. Satu dikasih yang satu dikasih 2 talenta, yang satu dikasih 5. Amin. Semuanya berasal daripada Tuhan. Dan saya percaya bukan orang itu yang melipat gandakan, tapi kemampuan Allah yang Allah berikan di dalam diri dia melipat gandakan itu. Ada amin. Haleluya. Dan semua itu bisa. Saudara, nggak ada yang nggak bisa. Dan orang yang melayani Tuhan, nanti Tuhan akan bawa dia, pelayanannya akan semakin dalam. Ada amin? Semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Saudara, inilah persembahan yang benar yang harus kita berikan kepada Tuhan. Di dalam kehidupan ini, tidak ada pilihan yang lain selain mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Yaitu hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.